Jadi ini adalah trajektori dari AI yang kita bilang tadi. Ini cuma 2012-2019 mengerti tentang text image ya. 2019-2024 content generation. Jadi dia keluarin chat ya. Nah ini perception, reasoning, dan action. Ini yang jadi bahan utamanya nih, aksi ya. Dan near future-nya itu akan jadi physical AI. Ini yang berbahaya yang gue bilang ya. Ini bukan presentasi gue, ini presentasi Jensen Huang ya. Ini yang bikin Nvidia, perusahaan paling besar di AI di dunia sekarang. Kita tuh udah di sini sekarang, tapi teman-teman tuh banyak kalian masih ketinggalan di generative AI, masih buat digital marketing, buat content creation. Yang gue pakai itu udah di sini, ya, udah di agentic AI. Ya. Setiap hari, jadi gue bisa tinggal dia kerja malam-malam, nanti gue akan kasih tunjuk ya hasil kerjaan dia seperti apa. Jadi kalau kalian tanya, oh gue mau kerja dong sama lu, gue pengen jadi financial analyst tuh, nggak akan gue pakai. Kenapa? Karena gue udah punya agentic AI gue. Kalian akan lihat ya, mungkin ke depannya karyawan gue akan desain paling cuma 7 karyawan, dan semuanya itu akan jadi managerial level. Nanti itu akan pekerjaan-pekerjaan yang gue kasih sharingkan ke kalian. Dan perusahaan yang dengan 7 orang. Dulu itu gue inget banget, ketika 2019 ya, zaman gue bikin perusahaan, gue punya perusahaan waktu itu sekitar 130 karyawan gue. Dan sekarang itu sekitar 20 karyawan. Tapi dengan bantuan dari AI, pekerjaan itu sama ya, kayak orang 130. Outputnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi nanti ke depannya bisa cuma 1 orang ya. Nanti percaya gue akan ada perusahaan 1 orang ya, 1 orang billion dollar company. Jadi cuma 1 orang nanti yang kalian kerjain. Ya. Ini akan jadi disparitas wealth terbesar yang kalian pernah lihat sepanjang sejarah manusia. Nah tapi untuk nyampe sini AI itu punya beberapa problem ya. Satu ya adalah computing problem. Computing ini apa? Perusahaan akan jadi hyperscaler di data center. Dunia ini arahnya akan ke sini. Ya. Yang kedua itu cyber security. Karena ketika itu agentic AI ini bisa lepas, ya, ini akan jadi cyber security problem di dunia yang akan nanti trigger geopolitik problem. Dan ketiga, ya ini akan terbitin masalah geopolitik. Kalau kalian tanya, kenapa uangnya semua ke AI? Ya kenapa uangnya udah nggak ada lagi ke kripto? Kenapa udah nggak ada lagi ke saham-saham yang lain? Karena jawabannya ini adalah lomba geopolitik. Siapa negara yang sampai AGI pertama akan menguasai dunia? Kenapa? Dia akan tanya AGI-nya untuk ngapain next-nya. Ketika mau perang nih, misalnya Iran, Hormuz, Amerika, Israel, yang punya AGI ini akan menang langsung perangnya. Ya. Dia langsung akan hitung berapa langkah ke depan, apa yang akan terjadi. Semua negara akan ngejar ini. Ya. Dan 2 negara paling besar yang kemungkinan paling dekat ke sini adalah Amerika dan Cina. Jadi mereka akan gelontorin semua duitnya untuk computing ya, untuk bikin data center, untuk bikin energy grid. Ini udah terjadi sekarang ya. Ini gua taunya terjadi sekarang kenapa? Karena ya